Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawi sultanu wa wadihi burhanu wa basiti rahmatuhu wa manu wa ihsanu. Salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam turja syafa'atuh wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumin ajru. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'ani azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradim. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah, yang mana dengan ibadah kita ini semoga Allah selamanya menurunkan rahmat juga maghfirah kepada kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kita semua. Semoga selamanya kita ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ihsan juga beserta jamaah yang hadir pada kali ini, semoga Allah muliakan. Pada kajian kali ini masih dalam bab muraqabah. Hadis yang keempat, Ar-Rabi'u an Anas radhiyallahu an qala innakum la ta'lamuna amalan hiya adaqu fi ayunikum minasy'ari kunna na'udzuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati, rawahul Bukhari wa qala al mubiqat al muhlikat. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya kamu itu sudah melaksanakan bermacam-macam amal, yang mana amal ini ataupun pekerjaan ini merasa meremehkan untuk melaksanakan dosa-dosa kecil fi ayunikum, di dalam pandangan kamu sekalian, minasari, daripada sehelai rambut. Kunna, kata para sahabat, na'udzuha, saya melaksanakan ibadah ala ahdi Rasulillah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqati, itu dari keruksakan. Rawahu al-Bukhari, riwayat ini dari Imam Bukhari, wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Hadis yang keempat ini menyatakan bahwa kata Anas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini melaksanakan bermacam-macam dosa kecil, ya adzaku fi ayunikum, dosa-dosa merasa meremehkan bahwa dosa itu kecil daripada sehelai rambut. Jadi apapun yang dilaksanakan, bila mana kita terjerumus kepada dosa, merasa dosa itu kecil. Jadi merasa dosa kecil itu meremehkan seperti kita meremehkan sehelai rambut. Kunna na'udzuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya, kata Anas dan bersahabat, itu melaksanakan dosa-dosa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minal mubiqat, itu termasuk pelaksanaan dosa yang akan merusak kita. Intinya jangan sekali-kali kita merasa bahwa dosa yang kita laksanakan itu dosa kecil. Jadi sekecil apapun yang dilaksanakan
menyangkut dosa, jangan merasa meremehkan dosa itu. Karena di zaman Rasul itu para sahabat kalau kena kepada dosa naudzuha itu minal mubiqat, merasa itu adalah satu kerusakan yang besar. Walaupun dosa yang dilaksanakan itu pandangan Allah kecil, tapi pandangan kita mah harus merasa besar. Yang kelima, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yugharu wa ghairatullahi ta'ala ayatil mar'i ma haramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah merasa cemburu dan kecemburuan Allah itu terhadap orang yang melaksanakan kepada perkara yang memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih wal ghairah bi fathil ghin wa asluha al anafah. Maksudnya ini Anas cemburu, hadis cemburu kepada orang yang melaksanakan dosa dan melaksanakan perkara-perkara yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan seorang laki-laki warajulun guyuru ala ahliha, cemburu kepada ahlina yamna'u minat ta'alluq bi ajnabi yanduru al ghairu. Jadi seorang laki-laki punya istri lalu beliau malah mencintai orang lain dan mengikuti orang lain, maka laki-laki itu cemburu, suami itu cemburu kepada seorang istri. Apa karena cemburu? Seharusnya istri yang sudah dimiliki orang itu jangan melihat lagi orang lain karena sudah dimiliki seorang suami. Begitu pula Allah menciptakan manusia di permukaan bumi ini, semuanya itu maksudnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kok kenapa seharusnya orang itu mendekati kepada Allah, justru beliau sebaliknya jadi menjauh kepada Allah. Intinya jangan sekali-kali lagi dalam hadis ini kita melaksanakan perkara-perkara yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis versinya hampir sama, cuma beda pemaknanya. As-sadisu, hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasata, ada 3 golongan min Bani Israel, dari orang Bani Israel, abroso wa aqra'a wa a'ma. Ini adalah ujian terhadap orang manusia yang memang Allah sengaja akan menguji kepada seseorang. Yang pertama abros. Abros itu orang yang supak, yang kulitnya meleleh dan belang-belang. Yang kedua wa aqra, orang yang botak. Yang ketiga wa a'ma, orang yang enggak melihat atau orang buta. Aradallahu ayabtiliyahum, sesungguhnya Allah bermaksud untuk menguji kepada 3 golongan ini. Paba'asa, lalu Allah mengutus malakan terhadap satu malaikat fa'atal abros, datang kepada orang yang supak. Faqala, lalu malaikat bertanya, ayu sayin ahabu ilaih, wahai fulan, apa yang sangat diinginkan oleh kamu sekarang? Qala, maka orang supak menjawab, launun hasanun, saya ingin punya wajah yang bagus, wajhul hasan, dan kulit yang bagus. Karena kulitnya itu mohon maaf agak meleleh, itu abros, itu bekas kudis, kurap ataupun apalah namanya, intinya itu orang supak. Sehingga wayadhabu an allati qad qadarun, manusia itu menghindar dariku karena melihat kejijian badan aku. Pamasahu, lalu kata seorang laki-laki itu, jadi saya ini menginginkan bahwa apa-apa yang ada di badan saya ini maunya dihilangkan, dipulihkan dengan warna-warna yang baik.
wajahnya cerah dan kulitnya juga baik. Pamasahu, lalu malaikat itu mengusap padahaba anhu qadaru wa atolaunan hasanan, sehingga malaikat sesudah mengusap kepada orang abros itu kulitnya itu jadi pulih kembali, wajahnya jadi baik. Lalu qala ayu amalin ahabbu ilaik, dan sesudah ini badan kamu sudah hebat, badan kamu sudah baik, lalu apa yang kamu inginkan pada kali ini? Qala, lalu kata rajul al-ibil, saya mau unta, au qala al-baqar atau lembu. Saka ar-rawi, sehingga agak ragu ini rawi pamatia naqoh as-usara. Lalu malaikat memberikan kepada si abros itu adalah sebuah unta yang bunting. Faqala, maka lalu malaikat mendoakan barakallahu lak, semoga dengan unta ini kamu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak malaikat itu datang kepada orang yang botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, lalu apa yang kamu inginkan pada kali ini? Qala, kata Aqra, sya'run hasanun, saya menginginkan rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadalladzi qad qadarannas, dengan saya diberikan oleh Allah ini enggak ada rambutnya kepala manusia, semuanya merasa jijik oleh saya. Lalu saya pada kali ini tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk menginginkan saya punya rambut yang bagus. Pamasahu pada haban, lalu malaikat itu mengusap lagi, diusap lagi rambutnya itu jadi sampai wajahnya juga jadi baik karena rambutnya juga baik. Wa tiasa'ran hasanan. Qala payu amalin, lalu kata malaikat, sesudah rambutku baik, lalu apalagi yang kamu inginkan? Kata itu si Aqra, tidak lain yang tidak bukan, yang saya inginkan pada kali ini qala al-baqar, saya mau satu lembu ataupun sapi. Pautia baqarah hamilan, lalu oleh malaikat diberikan satu buah sapi yang lagi bunting. Waqala, lalu malaikat menjawab barakallahu lak, semoga diberkahi Allah dengan dimiliki sapi ini. Pabusir nas batalama, maka lalu malaikat datang lagi kepada orang yang buta. Faqala fa ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu inginkan pada kali ini? Kalau kata orang buta, ayyaruddallah, semoga Allah membalikan kepada pandanganku mataku sehingga saya bisa melihat seperti manusia biasa. Pabsir, maka Allah memberikan kepada malaikat supaya malaikat itu mengusap kepada orang yang buta, dia bisa melihat kembali. Faqala ayu amalin ahabbu ilaik, dan lalu mau apa rezeki yang kamu miliki pada kali ini? Kata seorang buta, saya ini menginginkan satu gonam. Gonam itu adalah kambing. Futia satun waladin pantajahadani wa waladahada faqad alihada wadin minal aibil walihada wadin minal saqar. Sehingga tiga golongan ini, yang pertama yang supak, yang kedua yang botak, yang ketiga yang buta, itu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Tadinya sapi satu, unta satu, terus kambing satu, jadi semuanya banyak. Satu lembah itu jadi sapi semua, dan unta semua, juga kambing semua. Lalu sesudah itu Allah mengutus lagi kepada malaikat, wahai malaikat, coba uji lagi orang yang kamu tadi berikan rezeki dariku. Lalu yang pertama malaikat datang kepada orang yang supak. Kata malaikat, dan dia datang bagaikan orang yang menjijikkan, pakai pakaian compang-camping seperti orang yang fakir miskin. Lalu beliau datang kepada orang supak, wahai fulan, saya ini orang yang ada di tengah jalan kehabisan bekal.
Sehingga kalau kamu memang mau menolong manusia, menolong aku, coba tolonglah aku supaya aku ini bisa nyampe ke tempat tujuan. Lalu apa mau, kata orang Supak, saya ini ya mau diberikan rezeki berapa aja yang kamu mau. Kata orang Supak, wahai orang miskin, wahai orang fakir, kamu itu enaknya minta aja, kerja tuh. Saya ini adalah punya unta yang sekian banyak itu karena saya adalah ada warisan dari leluhur kita. Makanya dia menolak. Lalu kata malaikat, wahai orang Supak, saya ini tahu kamu ini bukan warisan dari leluhur punya harta. Dulunya ini kamu adalah Supak. Lalu aku akan berikan lagi kamu Supak lagi. Sehingga diberikan lagi Supak. Yang kedua, datang lagi kepada orang yang botak ya. Datang kepada botak, malaikat berbicara lagi seperti itu, lalu dia lagi menolak lagi karena merasa bahwa harta yang dimiliki itu adalah milik dia sendiri. Ternyata dia juga menolak untuk dimintai rezeki. Lalu dikembalikan lagi, dia itu botak lagi dan hartanya dihabiskan lagi. Yang seterusnya, lalu malaikat datang kepada orang yang buta. Bicara malaikat itu hampir persis seperti tadi, tapi kepada orang yang buta, ternyata orang buta itu merasa bahwa dirinya itu bisa melihat dan punya harta yang banyak ini bukan karena dirinya, tapi ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang buta, jangankan kamu minta sedikit, apapun yang kamu mau akan saya berikan, boleh. Jangan sisakan sedikit pun buat aku. Itu orang yang buta. Maka kata malaikat, wahai orang buta, saya bukan menginginkan hartamu datang ke sini, melainkan saya adalah diutus Allah untuk mengujimu. Tapi kamu adalah orang yang sukses karena merasa dirinya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ini cerita mungkin agak panjang kalau dibaca Arabnya. Saya singkat aja, tapi mungkin tidak akan mengurangi dari riwayat ini. Intinya seorang yang memang hidupnya merasa terpantau, terawasi oleh Allah, dan apapun yang dimiliki oleh kita ini adalah bukan milik kita, itu semuanya milik Allah. Kalau Allah akan menghendaki atau Allah meminta lagi, jangan kita pelitkan karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada kajian kali ini 3 hadis di dalam bab muraqabah, semoga ada manfaat. Dan sebelumnya, bila ada yang mau bertanya apa? Dilanjut aja dikit ya. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yunihi. Dari sebaik-baik manusia yang menguasai umat Islam, tarkuhu ma la yunihi, dia mau tinggalkan kepada perkara-perkara yang memang tidak ada manfaat. Ini kalau kata ilmu tasawuf itu bahasanya sabah lala, melaksanakan perkara yang tidak manfaat dunia dan tidak ada manfaat akhirat. Jadi kalau kita udah mengakui Islam yang seutuhnya, seharusnya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faidah dan tidak manfaat.
tidak ada faedah untuk dunia dan tidak ada faedah untuk akhirat. Karena kalau kita terlalu banyak melaksanakan perkara yang tidak manfaat dunia dan akhirat, akhirnya nafsu kita, hawa kita akan terdorong, terjerumus kepada apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abi Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, udah tinggalkan aja bila mana itu ada pekerjaan yang memang kurang baik, tidak ada manfaat bagi kita, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Sehingga kalau kita memang selalu ingin di dalam hati atau badan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus selalu mengikuti alur dan jalur yang memang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita melaksanakan bukan yang diperintahkan Allah, itu mesti pelaksanaan pekerjaan kita ini bakal datang dari nafsu dan kemauan kita. Makanya kalau pekerjaan itu datang dari nafsu dan kemauan kita, tidak dibarengi ataupun diawali dengan niat yang baik, tidak diawali dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesananya akan menjadikan kecelakaan bagi kita. Maka di dalam satu pekerjaan apapun yang memang itu perkara mubah, makanya harus punya niat di dalam hati supaya itu menjadikan ibadah ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam bab muraqabah itu sampai hadis di sini. Nanti kepada babu bittaqwanya, bab kepada takwa. Barangkali ada yang mau nanya, boleh. Tolong beri contoh sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, makasih. Contoh pekerjaan sesuatu yang tidak ada manfaat di dunia. Contoh seperti kita pergi maaf ke tempat orang lain, kan ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau banyak orang, yang pertama kali diomongkan itu biasanya bisnis yang baik-baik. Lalu kalau lama-lama itu kan jadi mengunjing orang, mengupah orang. Itu sabahlala itu bagaikan orang yang ngobrol tanpa ada batasan, gitu, seperti itu. Ataupun ya main-main yang memang tidak ada manfaat. Ada manfaat ini, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kalau kita pergi ke pasar ya itu ada manfaat kan, itu karena ingin mencari nafkah. Ataupun mau kita bekerja itu ada manfaat. Tapi kalau kita maaf jalan-jalan kemana-mana, kan sekarang itu banyak. Tapi kalau diniatan, kalau di santri itu tadabbur alam katanya gitu, itu kan tidak ada manfaat buat agama dan buat kehidupan di dunia. Ya sekali-kali kalau itu tadabbur alam itu boleh-boleh, jangan terlalu banyak. Karena kalau selalu kita mengikuti alur ataupun melaksanakan perkara yang memang tidak ada manfaat buat kesehatan kita, manfaat buat kekuatan kita, manfaat buat ibadah kita, itu diantaranya contoh orang yang melaksanakan tidak ada manfaat, bagaikan orang berkumpul-kumpul tanpa ada satu pekerjaan yang memang dianjurkan oleh agama, seperti musyawarah, kan itu mah dianjurkan oleh agama. Tapi kita berkumpul-kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja, memang itu tidak ada dosa kalau memang tidak mengupat orang, mengunjing orang. Tapi kalau lama-lama biasanya kalau selalu kita berkumpul-kumpul itu suka ada yang terpleset, itu bahasa jadi mengunjing orang. Maka kata Rasul, udah aja tinggalkan
barang-barang pekerjaan yang memang tidak ada manfaat, mungkin gitu ya. Iya. Mungkin kalau kumpul-kumpul itu kalau memang niatnya kita baik, berarti itu jadi manfaat. Iya. Saya silaturahim. Ya. Ya kalau kumpul-kumpul memang niatnya mau silaturahim ataupun ya ini biasanya itu dilakukan oleh cewek-cewek mau ke warung ngobrol lama kan gitu. Lalu ada orang lagi ngobrol-ngobrol itu tidak ada manfaat. Jadi mau ke warung ya cukup yang kita mau aja. Kalau biasanya mau beli kerupuk, beli asin udah beli kembali lagi ke rumah, kayak gitu. Makanya kalau di dalam hukum tasawuf itu ada bahasanya ujlah. Ujlah itu menghindar dari keramaian manusia. Apa sebabnya? Karena manusia itu memiliki nafsu dan akal. Kalau terlalu kita kumpul dengan orang-orang yang memang tidak ada manfaat, bukan kumpul dalam tolabul ilmi, bukan kumpul di dalam silaturahmi atau musyawarah, maka kesananya itu biasanya itu sok banyak terpeleset terjerumus kepada dosa. Ya kalau niatnya bagus, saya mau silaturahmi, ya itu baik ya. Silaturahmi ataupun mau kemana kita pergi sosial untuk membantu orang, yaitu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang baik itu biasanya. Kalau tadabbur alam itu ya tadi katanya sia-sia nggak ada manfaatnya, tapi ada juga yang bermanfaat. Kadang-kadang refreshing namanya itu. Ya, ya, ya. Itu penyegaran. Kadang-kadang rudet dalam pekerjaannya dia refreshing tadabbur alam gitu. Apakah itu termasuk juga bermanfaat atau sia-sia? Kalau refreshing, ya refreshing itu untuk penyegaran badan dan penyegaran otak juga ya. Karena kalau kita terlalu memang ada di rumah itu di pesantren-pesantren juga itu ada. Cuma jangan terlalu banyak, kebanyakan gitu ya. Terlalu banyak teh apa? Karena kalau refreshing intinya kebanyakannya itu datang dari nafsu kan itu biasanya. Cuma bukan arti itu berdosa. Kalau memang niatnya kita mau tadabbur alam, pergi ke laut, pergi ke mana, keindahan alam yang perlu kita tafakur, kan tafakur sa'akhiru min ibadati sana ya. Tafakur 1 jam aja itu lebih baik dari ibadah bahkan 60 tahun. Kalau memang kesananya dipakai ajang tafakur ya luar biasa. Pergi ke Ciwidey kan enak luar biasa. Lihat-lihat pemandangan itu memang ada penyegaran di dalam otaknya. Karena tubuh yang baik itu adalah otak yang baik itu adalah di dalam tubuh yang baik, itu yang sehat. Ya, itu biasanya. Jadi Ya. bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita niatnya baik. Iya betul, tidak ada yang sia-sia kalau niatnya baik selagi kita bisa menjaga kepada dosa. Nah, selagi itu ada istisnanya lagi. Jadi selagi kita bisa menjaga dosa. Makanya kam min amalin yatasawwaru bisurati dunya payasirul akhirah. Betapa banyak pekerjaan yang memang pekerjaan itu pekerjaan dunia ya seperti itu. Tapi yatasawwaru bisuratil akhirah. Jadi pekerjaan akhirat. Karena apa? Bihusni niat. Karena baik niatnya. Wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bisurati dunya. Dan betapa banyak pekerjaan akhirat tapi jadi pekerjaan dunia. Karena jadi pekerjaan dunia apa maksudnya? Karena bisu ini ya, karena buruk niatnya. Seperti kalau kita mau ngaji dipandang orang, oh orang yang hebat gitu. Mau pakai kopiah, pakai peci atau memakai sorban dipandang supaya oleh orang itu orang baik, gitu kan? Walaupun itu akhirat, tapi niatnya buruk, maka itu jadi pekerjaan dunia. Itu pun jadi sabah lala itu kembali ya bihusni niat dengan baiknya niat. Mungkin segitu ya. Oh iya. Bagaimanakah kalau pergaul dalam satu lingkungan itu dia maksudnya dari segi agama gitu ya. Iya.
dia itu tidak sama sekali bergaul dalam lingkungan. Karena tadi ada bahasa apa maksudnya, daripada bergaul kan menimbulkan takut rasa dosa gitu. Iya. Akhirnya dia hablum minannasnya kurang. Iya. Mungkin tidak bergaul dalam satu lingkungan. Iya. Nah, itu bagaimana? Ya memang, jadi dalam agama ini bukan artinya jangan bergaul, tapi bisa membatasi ya. Mana pergaulan yang memang harus kita gauli dan mana pergaulan yang memang harus kita hindari. Kalau itu katanya kalau memang terlalu bergaul dengan pergaulan yang bebas kan gitu. Ya apa lagi? Hablum minannasnya kurang. Oh iya. Dari segi sosialnya dia orangnya ya sebatas kalau saya ke masjid ya ke masjid beribadah. Iya. Tidak ada sosialisasi dengan tetangga, ya lingkungan sosialnya kurang. Bagaimana itu? Ya memang dalam pandangan manusia begitu. Kalau orang yang selalu berdiam diri, kalau memang dalam arti kata pilihan dia itu baiknya berdiam diri sendiri di rumah, pandangan manusia itu memang sosial kurang dan juga pandangan orang jadi kurang baik. Tapi kalau memang ingin kita melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kata hadis ini tinggalkan apa yang tidak ada manfaat. Kalau ada manfaat ya laksanakan aja. Jadi bersama manusia bisa bergaul ya gitu. Asal syarat jangan kita sanggup menjaga dengan keutuhan ibadah ataupun menjaga kepada perkara yang memang dilarang Allah. Seperti yang dilarang Allah itu mengupat orang, mengunjing orang gitu, ataupun mengadu-ngadu. Itu biasanya perkumpulan itu yang itu aja yang tidak boleh. Yang memang di pandangan agama pun yang baik itu bukan hanya cuma baik kepada Allah. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Baik kepada Allah, baik kepada manusia. Baik kepada Allah, apapun yang diperintahkan Allah itu selalu dilaksanakan. Baik kepada manusia, sosialnya memang tinggi. Tapi ada di antaranya orang kurang gaul tapi sosialnya tinggi. Ada yang gitu. Ya gitu biasanya ada seperti itu. Cuma ya memang kalau orang-orang dulu yang termasuk itu waliullah, terus para nabi emang selalu menghindar dari keramaian manusia ya. Bukan arti dalam menghindar dari keramaian manusia itu kita benci terhadap manusia, justru menghindar dari dosa kepada Allah, itu intinya. Tapi kalau di zaman sekarang orang seperti itu kan dipandang orang jadi buruk ya. Jadi kalau dipandang orang jadi buruk, kita juga jadi ikut buruk. Nah makanya ya kalau di zaman sekarang ini yang penting kita bisa milih mana yang memang ada manfaat, mana yang memang kesananya ada madarat. Nah, tergantung tadi Bapak menceritakan itu bihusni niat, ya, bihusni. Jadi kita bergaul supaya kita sosialnya tinggi, kenal sama orang kan gitu, bisa membantu orang. Mungkin gitu kan. Ya. Alhamdulillah, semoga ada manfaat khusus kepada saya dan juga kepada hadirin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.